dalam acara Sehat dan Happy. Ini acara mengupas permasalahan kesehatan, tentunya sesudah kita kupas semuanya akan menjadi happy. Iya, tentu saja, karena kalau kita sehat, maka kita happy kan, gembira. Sebaliknya, kalau kita happy, maka itu menunjang kesehatan dan penyakit-penyakit jadi hilang. Ya, Iya, ini Mbak Nida kelihatan happy banget. Iya, saya happy. Soalnya tadi saya baru saja diperiksa dengan alat canggih namanya mamografi dan dinyatakan bebas dari kanker payudara. Emang ada keluhan? Enggak sih sebetulnya, justru karena pengen periksa secara berkala. Oke, ini upaya preventif dilakukan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Gini aja Mas Heru, kita ketemu saja dengan Dokter Dokter Lina, Lina nanti kita bincang-bincang ya. tentang apa itu mamografi, Apa gimana itu cara kanker, kerjanya, apa itu kanker payudara, dan dapat menyerang siapa saja dan apakah, bagaimana penanganannya. ya, apakah yang periksa hanya mereka yang sudah menikah, perempuan yang sudah Betul. menikah, atau kamu remaja juga harus mulai Iya. periksa gitu ya. Ayo, Yuk periksa. kita ketemu Iya. Dokter Lina. Dokter Lina, terima kasih banyak. Terus sudah diperiksa dengan alat yang canggih. Alhamdulillah, udah lega toh Mbak? Awalnya sih pasti deg-degan loh. Apalagi dulu waktu awal-awal pertama kali pakai ini saja, aduh diapain gitu ya. Tapi udah lega ya. Alhamdulillah, iya. Baik, dokter, menarik sekali. Tadi berbicara atau deteksi kasus yang mungkin terjadi, yaitu cancer ya. Ternyata harapan kita tidak. Dan Mbak Ninda luar biasa, semangat sekali, ya kan? Cancer, berbicara cancer di Indonesia itu bagaimana, dokter? Kalau untuk kanker di Indonesia, kita bicara yang untuk wanita dulu ya, karena memang yang nomor satu ya, banyak kan ya. Kanker payudara bisa juga ini Pak Heru, jadi laki-laki juga tetap hati-hati. Tetapi memang karena yang fungsi dari payudaranya yang paling optimum kan pada perempuan, jadi memang lebih banyak terjadi pada perempuan. Dan di Indonesia kanker payudara nomor satu, ya. Dan di dunia pun juga sama, jadi hampir di seluruh negara itu memang kanker payudara masih menjadi juaranya. Dan bedanya dengan di negara-negara yang maju, kalau di negara maju angka kejadiannya tinggi, tapi akan kematiannya rendah. Sementara kita masih punya problem besar. Jadi angka kejadiannya sudah mulai cukup naik, tetapi angka kematiannya juga tinggi. Kenapa? Karena ketemunya terlambat. Iya. Ya, jadi makanya kenapa saya ngejar-ngejar Mbak Ninda buat check up, buat deteksi dini ya. Baik, kemudian dokter, berbicara cancer itu banyak yang terjadi pada usia berapa dokter? Antara baik perempuan, katakanlah juga laki-laki. Ya. Jadi kalau tadi kanker terutama yang untuk payudara pada perempuan biasanya memang pada usia sekitar 40-an. Ya 40-45 peaknya ya premenopause. Tetapi memang kalau di negara Asia agak berbeda. Jadi munculnya kanker payudara itu lebih muda biasanya. Jadi 35 tahun sudah mulai, kemudian juga sekarang kadang kita jumpai 23 tahun, 25 tahun gitu ya. Bahkan ada yang belasan juga sudah kanker. Nah, ini juga ada banyak faktor sih yang mempengaruhi. Mungkin ya secara genetik juga ada, tetapi juga gaya hidup juga ini kayaknya sepertinya yang paling mempengaruhi. Ya, kita kan sudah mulai jadi western life. Sementara dulu mungkin masih ya. Baik. Nah, dokter, ini tadi kan pemeriksaan dengan, jadi memang harus waspada gitu ya. Yang diperiksa ini sebetulnya tadi wanita yang 40 tahun ke atas atau remaja juga perlu untuk periksa? Jadi memang kalau untuk deteksi dini kanker payudara itu ada batasan-batasan umur dan alat yang sesuai ya. Jadi untuk usia di atas 40 tahun memang digunakan mamografi seperti yang Mbak Ninda diperiksa ya. Sementara kalau usia muda gimana? Karena tadi sudah saya sampaikan kalau untuk Indonesia kan usianya kadang lebih muda dibandingkan itu. Kita sebetulnya masih punya dua modalitas yang bisa dipakai untuk deteksi dini untuk yang usia muda. Yang pertama adalah sebetulnya MRI. Nah, ya MRI atau MRI, Magnetic Resonance Imaging. Itu biasanya pada perempuan usia muda, apalagi yang dengan risiko tinggi, misalnya keluarganya dengan kanker payudara, kemudian diperiksa genetik BRCA itu positif, kayak Angelina Jolie itu. Nah, itu kan juga seperti itu. Jadi belum muncul kanker payudaranya, makanya ya. Tapi MRI susah Pak Heru kalau di Indonesia. Jumlahnya masih sangat terbatas. Biayanya juga tinggi. Jadi sebetulnya kita punya satu alat lagi namanya USG atau ultrasonografi. Untuk USG
saya kira hampir semua layanan kesehatan ada. Jadi dari awal memang kita sudah bisa melakukan dengan ultrasonografi. Baik Ya. USG, MRI, Ya, dan mamografi. Nah, Ya. mamografi ini sebetulnya cara kerjanya gimana, dokter? Ya, apa yang bisa dilihat dengan mamografi? Mungkin Mbak Ninda sudah pernah difoto ya di ronsen ya. Ya. Jadi sebetulnya prinsip dari mamografi itu sama seperti alat ronsen. Jadi menggunakan X-ray tetapi dosisnya rendah. Ya, cukup aman. Hanya memang ada teknik khusus, ada kompresinya. Karena payudara itu kan bentuknya oval ya, setengah bulat gitu. Jadi dilakukan kompresi supaya permukaannya lebar sehingga kita bisa mendeteksi adanya kelainan di situ. Ya, ini yang kadang-kadang menakutkan mungkin bagi sebagian orang. Aduh, nanti ditekan kan jadi sakit Ya. gitu. Tapi saya pastikan bahwa tidak sesakit yang dibayangkan gitu ya. Ya. Artinya ya oke, ada tidak nyaman, sedikit dikompresi istilahnya, tapi Ya. tapi baik-baik saja. Betul. Jadi dengan alat yang sekarang, yang dengan sistem digital, memang kompresinya sudah nggak kayak alat yang kuno-kuno itu ya. Kalau yang sekarang dengan kompresi cukup, X-ray-nya sudah bisa menembus, dia akan buka langsung. Sehingga memang tidak menimbulkan rasa sakit. Kadang-kadang nggak nyamannya juga karena kita sudah deg-degan duluan gitu ya. Komunikasi awal dilakukan bahwa ini ada sedikit penekanan ya. Saya menekan ya. Kemudian nanti persiapannya. Iya, persiapannya apa? Pemeriksaan dengan mamografi. Maupun USG juga. Apakah yang harus disiapkan? Mbak Ninda disuruh puasa nggak? Orang kadang-kadang persepsinya, aduh mau periksa radiologi puasa, urus-urus. Nggak, sama sekali. Jadi misalnya habis dari mall langsung datang untuk check up itu boleh. Persiapannya hanya area payudara dan area ketiak itu dibersihkan. Ya, dibersihkan supaya tidak ada talat misalnya atau mungkin deodoran yang nempel karena takutnya nanti jadi artefak mengganggu, sebetulnya nggak ada kelainan. Ya. Persiapannya hanya itu. Kemudian kalau misalnya ada logam, kadang ada yang pakai piercing atau apa gitu ya, memang harus dilepas. Bebas obat berapa hari gitu? Oh, nggak ada sama sekali. Sama sekali. Ya. Berarti dari mallnya bisa. Boleh. Ya. Dan waktu lama pemeriksaan. Pemeriksaannya sebetulnya singkat ya. Ya mungkin dengan ganti baju dan sebagainya 10 menit gitu. Bahkan ada yang pakai mobile unit loh Pak Heru. Kalau di luar negeri untuk screening itu mereka datang ke RT-RT gitu. Ya, jadi jemput bola ya. Makanya kenapa mereka angkanya tinggi tetapi juga kesembuhannya juga bagus sekali. Ya, sangat awal. Ya. Nah, kalau tadi pemeriksaan mamo, saya juga di USG juga. Oh, Ini apakah iya, dari memang USG-nya. Tanpa saling melengkapi. iya, harus atau begitu dua-duanya. atau memang harus dua-duanya atau bisa sendiri-sendiri? Ya, jadi sebetulnya USG kalau untuk yang screening itu belum digunakan secara luas. Karena kan memang sangat operator dependen ya. Dokter yang melakukan memang harus ahlinya gitu ya. Tetapi sekarang kan memang juga sudah cukup banyak. Nah, jadi USG dengan mamografi itu kalau menurut saya kayak suami istri. Ya saling melengkapi. Ya. Nah, Beda, tapi ya. melengkapi ya. Contohnya begini deh Mbak Ninda. Misalnya kita ketemu mamografi ada suatu kelainan gitu benjolan. Kita nggak bisa nebak itu isinya cairan atau yang dikenal dengan kiste ataukah sesuatu yang padat. Nah, USG pinter, dia bisa membedakan itu. Ya, hanya memang kalau untuk deteksi dini kanker payudara itu kan ada yang namanya mikroklasifikasi. Itu bintik kecil-kecil. Nah, itu mamografi yang jempolan. Jadi memang ya dua-duanya harus mestinya saling melengkapi dan bisa kita Betul, kerjakan. jadi kayak suami istri. Suaminya pintar cari duit, istrinya bisa ngecake ya. Terakhir ya, setelah misalnya tadi didapati satu benjolan, kelainan dan sebagainya, kemudian apa ini yang Jadi untuk penegaan, terutama untuk kanker payudara itu ada yang namanya triple diagnosis. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik, biasanya dikerjakan oleh dokter bedah atau bedah onkologi. Kemudian pemeriksaan radiologi, dan yang ketiga adalah patologi. Tapi ingat juga, pemeriksaan patologi yang baik itu juga harus dipandu pakai USG Mbak. Ya, supaya tepat di lokasinya. Katakanlah Ye. aspirasi jarum mata. Ya, betul. Tanpa Itu bantuan sebaiknya juga harus kepleset dengan ya. guiding ultrasound. Atau kalau tadi mikroklasifikasi yang kecil-kecil itu dipandu dengan mamografi juga. Biopsinya. Jarum atau mungkin alat yang digunakan untuk mengambil bisa tepat sasaran. Luar biasa. Ya kan bisa meleset toh Pak Heru. Kalau cuma dipegang, diraba, ditusuk kan bisa tidak tepat sasaran. ya kita beruntung dan bersyukur ada teknologi ya yang membantu supaya lebih tepat gitu ya. Dan ini yang penting adalah sekali lagi deteksi dini ya Dokter Rina ya. Iya, betul. Termasuk kita Jangan bagaimana- sampai sudah
tapi juga seperti itu ya, kadang-kadang sudah ketemu pun masih belum berani ke dokter. Nah, yang paling jempol itu yang belum terasa apa-apa tapi sudah bersedia untuk diperiksa. Iya. Baik, Seperti baik. Mbak Dinda kemarin, Iya, jadi deteksi dini itu jangan nunggu kalau teraba benjolan. Jadi justru pada yang sehat. Iya, ini Mbak Nah, Dinda. ini yang penting ya, buat kita semua juga termasuk remaja. Gimana caranya kita supaya waspada terhadap ini ya? Ada namanya sadari gitu ya. Oh iya, Sadari, jadi ada- kalau misalnya memang belum melakukan pemeriksaan radiologi, ada step-stepnya juga. Sadari pemeriksaan payudara sendiri. Paling tidak misalnya pada saat selesai menstruasi sebulan sekali kita periksa. Kemudian boleh ke dokter, namanya sadanis. Tapi apabila memungkinkan yang lebih sensitif ya pakai pemeriksaan radiologi. Sip, terima kasih sekali dokter. Sama-sama Mbak Ninda. Mudah-mudahan Jangan lupa ya makin tahun sehat. depan screening lagi. Siap, semoga semuanya sehat ya. Amin. Sama-sama.